Sakit pinggang itu bisa mengenai pada pria dan wanita dan biasanya diidentikan dengan masalah pada tulang belakang maupun pada ginjal. Namun, sakit pinggang yang terjadi pada wanita itu bisa disebabkan oleh beberapa hal loh. Yang pertama, bisa disebabkan oleh sindrom premenstruasi atau dikenal dengan PMS. PMS atau sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala baik klinis maupun emosional dan juga perilaku yang menyertai pada wanita ketika akan menjelang terjadinya haid. Biasanya terjadi beberapa hari sebelum haid dan akhirnya mereda ketika haid itu juga mereda. Biasanya yang dirasakan bisa selain nyeri pinggang juga dapat disertai dengan keluhan lain seperti nyeri kepala, perutnya kembung, terus kemudian moodnya berubah, cemas, sulit konsentrasi, payudara menegang, maupun pegal-pegal pada bagian otot dan tulang. Nah, penyebab nyeri pinggang yang lain yang juga sering menyerang pada wanita itu bisa disebabkan oleh suatu penyakit yang dinamakan dengan endometriosis. Endometriosis adalah adanya jaringan dinding pelapis rahim atau endometrium yang berada di luar dari tempat semestinya. Kita tahu endometrium itu merupakan jaringan dinding pada bagian dalam rahim. Nah, kalau berada pada daerah yang di luar dari dinding bagian dalam rahim, itu dinamakan dengan endometriosis. Seperti pada indung telur, pada dinding pelapis rahim atau peritoneum, atau maupun pada dinding rahim sendiri. Nah, keluhannya biasanya berupa nyeri haid yang hebat atau dysmenorrhea, kemudian nyeri saat berhubungan atau dyspareunia, dan juga nyeri saat buang air besar ketika sedang haid atau dyschezia. Keluhan lainnya adalah darah haid yang banyak, lebih banyak daripada biasanya, maupun timbulnya perdarahan bercak atau flek yang berkepanjangan. Penyebab lain yang juga dapat menimbulkan keluhan nyeri pinggang pada wanita adalah kehamilan. Kehamilan sendiri sering menyebabkan ketidaknyamanan pada area pinggang, pada bagian tulang punggung pada bagian tengah, maupun tulang ekor yang dapat menjalar ke area tungkai. Lantas bagaimana sih cara membedakan nyeri pinggang pada seorang wanita yang hamil maupun yang tidak hamil? Nah, pada nyeri pinggang yang dialami oleh seorang wanita yang sedang haid itu biasanya keluhannya terjadi seperti tadi yang saya sudah bilang, yaitu 1-2 hari sebelum haid dan akan mereda ketika darah haid itu keluar dan juga akan berhenti ketika haid itu berhenti. Nyerinya biasanya didapatkan pada area pinggang yang dapat menjalar ke area tungkai dan dapat disertai dengan keluhan-keluhan premenstrual syndrome lainnya. Sedangkan kalau nyeri pinggang yang diakibatkan oleh kehamilan, tentunya nyerinya terjadi lebih lama, bisa berminggu-minggu. Biasanya didapatkan pada kehamilan trimester 1 maupun pada trimester ketiga. Kalau pada kehamilan itu sendiri, penyebabnya adalah bisa disebabkan karena hormon, bisa juga disebabkan karena adanya gaya gravitasi, yaitu berat badan bayi yang memberat sehingga masuk ke dalam rongga panggul dan mengakibatkan peregangan pada otot-otot panggul, maupun adanya penambahan berat badan dari ibunya sendiri. Pada kehamilan sendiri, nyeri perut juga bisa disebabkan oleh adanya nidasi atau penempelan bakal benih terutama pada trimester 1, yaitu ketika bakal benih itu menempel pada rahim sehingga menimbulkan keluhan nyeri perut yang tertusuk-tusuk ya, namun tidak begitu sakit, tidak lebih nyeri ketimbang nyeri haid. Dan keluhannya ini bisa lebih panjang daripada nyeri haid. Terus kemudian pada nyeri pinggang yang diakibatkan oleh kehamilan itu biasanya disertai dengan keluhan-keluhan kehamilan lainnya seperti keluhan morning sickness, yaitu pusing, mual muntah hebat, sering pipis, dan juga keluhan-keluhan lain yang menyertai ketika kehamilan. Nah, lantas bagaimana sih cara untuk meredakan nyeri perut pada wanita? Cara untuk meredakan nyeri perut pada wanita, pertama kita harus memastikan dulu nyeri perut ini disebabkan oleh kehamilan atau bukan. Kalau disebabkan oleh kehamilan, apabila disertai dengan keluhan perdarahan, ibu harus segera konsultasi ke dokter kandungan untuk diperiksakan kondisi kandungannya. Karena terjadinya nyeri perut apalagi disertai dengan keluhan perdarahan, harus dipastikan apakah ini suatu ancaman keguguran atau abortus atau merupakan suatu kehamilan di luar kandungan atau ektopik. Jikalau kita sudah menyingkirkan bahwa nyeri perut ini bukan akibat kehamilan, yang bisa ibu lakukan untuk meredakan nyeri perut ini adalah dengan memberikan kompres dengan menggunakan air hangat. Bisa menggunakan botol yang diisikan dengan air hangat, atau bisa juga menggunakan bantalan terapi panas. Kita bisa meletakkan pada bagian yang mengalami nyeri. Langkah selanjutnya yang bisa ibu lakukan adalah dengan berendam air hangat untuk melonggarkan otot-otot pada daerah yang nyeri. Nah, ibu juga bisa melakukan peregangan atau olahraga ringan untuk memperlancar aliran darah pada area pinggang tersebut.
ya. Dan ibu juga bisa menggunakan bantal pada bagian bawah dengkul atau pada di antara lutut ketika tidur untuk melonggarkan area pada bagian pinggang. Yang terakhir bisa ibu lakukan adalah dengan menggunakan obat-obat pereda nyeri. Tentunya dengan memastikan ibu alergi atau tidak terhadap obat nyeri tersebut ya. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah kapan sih seorang ibu ketika mengeluhkan nyeri pinggang harus datang ke rumah sakit? Tentunya apabila nyeri pinggang itu disertai dengan demam, adanya kesulitan untuk buang air kecil atau buang air besar, atau sebaliknya, malah buang air besar atau buang air kecilnya tidak dapat ditahan. Kemudian adanya nyeri pada daerah pinggul yang ternyata telah menimbulkan kebas pada daerah tulang selangka, atau telah menimbulkan kelemahan pada kedua tungkai bawah dari anggota gerak ibu sendiri. Dan yang terakhir, apabila nyeri perutnya ini terjadi secara berlebihan dan tidak mereda dengan terapi-terapi pertolongan pertama yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada kondisi seperti itu, ibu harus segera ke rumah sakit. Dan satu lagi, apabila nyeri perut disertai perdarahan dan ibu sudah dipastikan hamil, jangan lupa ya segera ke rumah sakit untuk dipastikan kondisi kehamilannya.